Hari ini kita akan berkunjung ke Muktamar Besar Al-Hoirot di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Dolo. Sigi, kita menyimak sambutan Ketua Utama Al-Hoirot Habib Alwi bin Sagaf Al-Jufri. Muktamar Al-Hoirot ke-11, wadah bersilaturahmi para abna, berkokoh simpun kekuatan menuju al-khairat yang lebih mapan. Muktamar Al-Hoirot ke-11 wujudkan ekosistem pendidikan modern bagi seluruh abnaul khairat, bagi semangat jiwa kebangsaan. Di bawah naungan merah putih, Al-Hoirot terus berbenah diri menuju satu abad yang dinanti. Berkah Habib Idrus bisa dipajuki. Wahai seluruh abnaul khairat, mari satukan langkah terperbuat demi kejayaan kita Al-Khairat dan demi keberkahan bagi umat. Kita dengarkan bersama sambutan dan amanat Ketua Utama Al-Khairat, sekaligus meluncing aplikasi revolusioner Al-Khairat Super Apps. Mohon berkenan dengan hormat Habib Said Alwi bin Sagaf Al-Jufri, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Bapak Profesor Dr. Fadil Muhammad, yang saya hormati Gubernur Sulawesi Tengah serta Ibu Bapak Rusdi Mastura, beserta jajaran Forkapindo Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, yang saya hormati staf ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya hormati staf ahli Kementerian Tenaga Kerja, yang saya hormati Deputi Bidang Pengkoperasian pada Kementerian Koperasi dan UKM, yang saya hormati anggota DPR RI Bapak Anwar Hafid, Syarifah Sakinah Al-Jufri, yang saya hormati Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Menteri Sosial era Bapak Presiden SBY, yang juga saat ini menjabat Ketua Persatuan Ulama Internasional, yang saya hormati Bupati Sigi Bapak Muhammad Irwan, beserta Forkopinda Kabupaten Sigi, yang saya hormati Bapak Bupati sewilayah kerja Al-Khairat yang sempat hadir, yang saya hormati para pejabat Kementerian Agama se-Sulawesi Tengah, pimpinan-pimpinan perguruan tinggi se-Sulawesi Tengah, yang saya cintai Kiai Haji Sofyan Alwi Lahilote, salah satu murid-murid tua yang ada di tengah-tengah kita. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keafiatan kepada beliau dan kita semua yang hadir di tempat ini juga. Yang saya hormati para mitra badan usaha milik Al-Khairat,
Freddy Chandra, Bapak Dr. Sondi Amar, yang saya cintai dan saya banggakan, Ketua dan segenap jajaran pengurus yayasan, pengurus Al-Khairat dari tingkat pusat, wilayah, cabang, serta ranting, Lembaga Bantuan Hukum Al-Khairat, Badan Otonom Al-Khairat, yang saya cintai dan banggakan, segenap jajaran panitia Muktamar ke-11 Al-Khairat, segenap dewan guru, pimpinan madrasah, pondok pesantren, serta segenap abnaul khairat dan para tamu undangan Muktamar Al-Khairat ke-11 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan kehendaknya serta ridhonya. Jugalah pagi ini kita dikumpulkan di tempat ini, Zat yang maha kasih, yang tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak sekejap pun hilang. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan keharibaan, junjungan, panutan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW beserta para segenap sahabat, kerabat, serta umatnya yang senantiasa mengikuti jalan langkahnya. Alhamdulillah, dengan niat mulia kita melaksanakan hajatan besar Muktamar Al-Khairat ke-11. Semoga muktamar ini mendapat keberkahan dari guru tua di bawah kemuliaan Rasulullah SAW serta di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa menuntun langkah kita semua untuk selalu berjalan pada jalan yang dirahmatinya. Sebelumnya, dalam kesempatan ini saya mengajak semua abnaul khairat, marilah kita mengenang tokoh pendiri Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, serta tokoh-tokoh perintis Al-Khairat yang telah mendahului kita semua, karena keberadaan kita hari ini dari hasil dari perjuangan mereka semua yang berjuang dengan mempertaruhkan seluruh hidupnya, mengarungi perjalanan panjang dengan berbagai sarana terbatas ke pulau demi pulau, ke satu wilayah ke wilayah lainnya, yang terkadang menggunakan sampan, gerobak sapi, atau menggunakan kendaraan yang minim, bahkan tak jarang harus menempuh berjalan kaki yang cukup jauh. Dengan berbagai risiko, rintangan, dan bahaya, beliau memangkas kenikmatan hidup demi kenikmatan yang hakiki, yaitu membumikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan membangun jiwa manusia menuju peradaban, mengangkat harkat martabat masyarakat melalui dunia pendidikan lewat karya monumentalnya yang dinamainya Al-Khairat. Kita masyarakat Sulawesi Tengah patut berbangga karena guru tua memilih meletakkan fondasi dasar Al-Khairat di tanah air yang kita cintai. Dari tempat ini, kota Palu, berjuang bersama para madika dan masyarakat, serta meneruskan perjuangannya melalui dunia pendidikan hingga akhir hayatnya. Dari kota ini, Al-Khairat terus berkembang di 21 provinsi sampai saat ini, baik sekolah dan perwakilan pengurusnya. Perjuangan tersebut bukanlah dicapai dengan instan, bukan sebuah pemberian, namun melalui perjuangan panjang tanpa terasa telah memasuki usianya 93 tahun. Artinya, Al-Khairat adalah lembaga yang senantiasa dijaga Allah dan pendirinya, serta penerusnya masih ada bersama kita dan akan terus menaungi Al-Khairat. Al-Khairat bukanlah sekedar nama. Al-Khairat adalah sesuatu yang suci, yang terus menebarkan kebaikan-kebaikan, menjadi cahaya di timur Indonesia. Al-Khairat sangat sakral, yang wajib kita jaga kehormatannya dan kesuciannya. Menjaga dan mengembangkan Al-Khairat
adalah bentuk kecintaan dan pengabdian dan bentuk penghormatan tertinggi kita kepada pendirinya. Dengan demikian, Al-Herad menjadi aset bangsa yang senantiasa harus dijaga. Harus kita besarkan bersama-sama agar kiprahnya bisa terus memberikan manfaat bagi anak bangsa. Inilah implementasi perwujudan rasa cinta kita kepada Al-Herad yang sebenarnya. Saya mengajak kita semua untuk mengenang perjuangan guru tua. Hal ini adalah penting bagi kita, terutama bagi Abnaul Khairat. Terlebih kita akan melakukan muktamar. Saya mengajak kita semua sebelum bermuktamar, mari kita jernihkan dulu hati, pikiran, niat, langkah kita dengan terlebih dahulu menempatkan khitah guru tua sebagai fondasi utama yang mengembalikan, meluruskan, menempatkan niat kita semua sesuai dengan amanah guru tua. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Habib Muhammad, Habib Segaf hingga saat ini, dan seterusnya. Ruh Al-Herad yang dititipkan guru tua akan menjadi ruh dalam muktamar ini, sehingga muktamar ini akan menghasilkan keputusan-keputusan serta program-program kerja yang terbaik, sehingga akan mampu membawa kapal besar Al-Herad menghadapi berbagai tantangan menuju kejayaan 1 abad usianya. Al-Herad memiliki 3 konsen utamanya: sosial, dakwah, dan pendidikan. Dan pendidikan merupakan prioritas. Pendiri Al-Herad menempatkan pendidikan sebagai prioritas karena pendidikan merupakan fondasi utama bagi kehidupan manusia. Al-Herad artinya banyak kebaikan. Kenapa dinamakan Al-Herad? Karena cita-cita guru tua agar murid-muridnya menjadi orang-orang baik, menyebar kebaikan. Pendidikan di Al-Herad bukan sekedar melahirkan seorang intelektual yang secara cerdas ilmu, tapi juga harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual. Perjalanan panjang Al-Herad beriringan dengan perjalanan panjang bangsa ini. Saat ini kita memasuki era industrisasi, globalisasi, dan modernisasi. Karena itu, di masa sekarang juga Al-Herad pun harus segera bergegas, menyesuaikan diri dengan era sekarang. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus menjadi target Al-Herad, terutama dalam 5 tahun ke depan, dan menuju 1 abad usianya, serta menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, ada 3 hal yang saya titipkan agar menjadi prioritas program kerja ke depan, yaitu yang pertama, penguatan kelembagaan dengan tata kelola yang baik, profesional, transparan, dan berbasis IT. Kedua, transformasi pendidikan modern yang berjiwa kebangsaan. Dan ketiga, penguatan sektor ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus melakukan lompatan besar, bukan sekedar mencoba atau beradaptasi, tapi kita harus melakukan lompatan. Kenapa? Karena kemajuan zaman ini tidak bisa menunggu kita. Al-Herad yang berada di semua pelosok tanah air Indonesia bagian timur memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat Indonesia bagian timur khususnya untuk tumbuh lebih baik. Untuk itu, dalam mewujudkan program-program ke depan, Al-Herad tentu tidak bisa berjalan sendirian. Kita harus bersinergi yang kuat, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Karena dengan bersinergi, program-program pemerintah bisa tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui Al-Herad. Termasuk juga membangun kerjasama dengan pihak swasta, dalam dan luar negeri, dan di internal Al-Herad sendiri juga sangat menguatkan, juga saling harus menguatkan wilayah yang sudah sukses, membantu wilayah lain, sehingga masyarakat kita akan tumbuh bersama.
Dalam hal penguatan kelembagaan, kita harus berani berubah dan masuk dalam sistem perubahan tersebut. Artinya kelembagaan kita harus solid, bertanggung jawab, efisien, efektif, dan menjaga sinergi, interaksi dan konstruktif, mulai dari pusat sampai semua wilayah kerja Al-Khairat, beserta badan-badan otonom, lembaga pendidikan yang ada dalam naungan Al-Khairat. Antara pengurus besar dan badan otonom harus ada sinergi program dan koordinasi, termasuk lembaga pendidikan mulai TK sampai perguruan tinggi. Hal ini cukup penting untuk memastikan semua bekerja dan di setiap kendala serta persoalan di daerah bisa terselesaikan dengan baik. Semua harus menjadi satu kesatuan dengan batasan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Ke depan, kita harapkan tidak ada lagi penanganan persoalan atau laporan yang lama. Karena kita buat sistem secara IT yang real time bisa dibaca, sehingga tidak memakan banyak birokrasi yang menghambat. Pengurus yang mengisi harus orang-orang yang memiliki kapasitas dan memiliki experience di bidangnya, sehingga mudah dalam menjalankan program tersebut. Perlu juga diadakan evaluasi berkala untuk perbaikan di kedepannya. Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, sehingga bisa dicapai keuangan yang sehat dan tepat sasaran, dan menghindari penyalahgunaan keuangan. Saya sangat yakin, apabila lembaga ini dilakukan dengan tata kelola yang baik, maka lembaga ini akan mengalami kemajuan yang signifikan. Akan terbangun trust yang tinggi dari berbagai pihak, baik di internal maupun di eksternal. Bahasa audit tidak lagi menjadi bahasa yang membuat geli telinga, tetapi menjadi hal yang terbiasa yang dilakukan setiap tahun, baik audit manajemen, audit keuangan, dan lain-lain. Sehingga kita bisa terus mengevaluasi, dan apabila ada kesalahan, dengan cepat bisa kita perbaiki. Penguatan kelembagaan adalah tentang mengubah proses, sehingga hasilnya berubah dan optimal. Dengan cara membuat pola kerja modern melalui digitalisasi, mempercepat proses dan peraturan-peraturan untuk pelaksanaannya, mencari inovasi-inovasi dan proses panjang harus bisa dipermudah dan dipersingkat. Termasuk kita harus memperkuat database keanggotaan dari pusat sampai daerah, badan otonom, sekolah-sekolah dan pesantren secara detail melalui sistem digital. Kita tahu anggota kita banyak, kisaran 20 juta. Sekolah kita banyak, aset kita di mana-mana, harus ada data konkret. Untuk itu saya meminta database keanggotaan, kepengurusan melalui aplikasi Al-Khairat dipercepat dan didorong. Database sekolah, termasuk guru dan anak didik secara detail. Dan saya kagum pada guru-guru Al-Khairat yang mengabdi 20 tahun, 50 tahun, juga banyak, dan harus kita apresiasi dan harus juga kita perhatikan. Transformasi di bidang pendidikan, tantangan dunia pendidikan ke depan makin besar. Pendidikan harus mengikuti perubahan zaman, yang harus berefek kepada perubahan pola hidup, pola pikir, dan sebagainya. Sehingga Al-Khairat harus mengikuti perkembangan zaman, terlebih di era globalisasi, beradaptasi dengan teknologi digital. Karena jika tidak, maka kita akan jauh tertinggal. Dan terpenting, mampu melahirkan insan-insan yang cerdas, berakhlak dan bersikap islami. Dan ini harus menjadi perhatian Al-Khairat secara keseluruhan, karena Al-Khairat juga berada di pelosok-pelosok tanah air yang terpencil. Untuk menunjang itu semua, diperlukan
sarana dan prasarana yang mendukung, seperti jaringan internet dan sarana penunjang lainnya, serta harus bisa beradaptasi dengan lingkungan manapun, serta kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga mampu bersaing di era globalisasi saat ini, terlebih ke depan. Karena kemajuan zaman, teknologi dan industrialisasi tidak bisa menunggu kita. Tidak bisa kita rem. Artinya kita harus bisa mengejar, bahkan mempersiapkan diri, membangun anak didik al-khairat. Membangun anak didik al-khairat artinya juga membangun anak bangsa. Jangan sampai nanti justru SDM dari luar yang akan mengisi posisi-posisi penting yang ada di tempat kita. Dan anak-anak kita hanya menjadi pengikut atau pengangguran yang ujung-ujungnya menjadi akar persoalan sosial baru. Tapi kita juga jangan lupa, modern itu harus digarisbawahi. Kita modern dalam teknologi, inovasi, berpikir kritis, adaptasi dan inovatif. Namun kita jangan lupa dan jangan lepas akan jati diri kita yang melekat pada nama al-khairat itu sendiri. Ini juga harus menjadi akar yang kuat yang harus ditanamkan kepada anak didik kita semua. Di al-khairat inilah kita membangun jiwa manusia. Ini adalah tantangan sejati yang dihadapi al-khairat. Sama seperti yang dihadapi di belahan negeri atau di belahan dunia lain. Seperti perkataan Presiden Jamal Abdul Nasir saat melepas tamatan sekolah tinggi arsitek di Iskandaria tahun 58. Inna bina'al masani' sahl wa bina'al mabani sahl wa amma sa'bul asir fa bina'ul bashar. Sesungguhnya membangun pabrik-pabrik itu mudah, membangun gedung-gedung itu mudah, namun yang amat tersulit adalah membangun jiwa manusia itu sendiri. Dengan meneladani prinsip dan perjuangan Rasulullah SAW, Habib Idrus, serta tokoh perintis al-khairat, saya yakin kita semua dapat mencapai transformasi al-khairat secara cepat agar siap menghadapi tantangan ke depan. Transformasi ini meliputi peningkatan mutu pendidikan, sistem manajemen yang profesional dan transparan, dan sarana prasarana baik ekonomi yang sehat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan sikap dan perilaku yang baik. Kecerdasan otak perlu diimbangi dengan kecerdasan hati sebagai cerminan orang yang berakal dan berpendidikan. Dengan demikian, al-khairat menjadi lembaga yang kuat, terpercaya, solid, dan memberikan manfaat yang besar bagi kecerdasan dan kesejahteraan semua masyarakat dan semua yang terlibat di dalam al-khairat. Hal ini yang akan menginspirasi banyak pihak untuk turut berperan dalam perjuangan bersama al-khairat. Al-khairat bukan hanya mendidik orang untuk pintar, tetapi hal yang sangat mendasar adalah mendidik dan membangun jiwa manusia yang berakhlak mulia. Ini harus dikuatkan dalam kurikulum di setiap sekolah al-khairat. Kalau tidak, orang pintar bisa saja membawa madarat yang besar, menjadi anarkis dan sebagainya. Namun, iman membuat kepintaran kita menjadi manfaat yang besar. Dan kita harus menancapkan dengan kuat acuan ini terhadap lembaga pendidikan kita, sehingga menjadi generasi emas yang berakhlak serta berjiwa kebangsaan. Kalau kita meminjam istilah Habib Segaf, sasaran pendidikan dalam al-khairat itu meliputi 3 hal. Beliau memakai istilah 3H. Head, kepala diisi dengan ilmu pengetahuan. Heart, hati diisi dengan keimanan yang melahirkan akhlak, mencerminkan akhlak dan kepribadian yang baik. Hand, membekali anak didik kita dengan keterampilan. Hadirin, hadirat sekalian yang saya muliakan, al-khairat
membawa manusia menjalankan semua bidang kehidupannya melalui acuan yang sangat jelas, Al-Quran dan Al-Hadis, serta Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Al-Quran itu tidak mengajak manusia kaku dan tidak berkembang, namun merupakan kitab suci yang berisikan seluruh kebutuhan manusia, termasuk dalam hal pengetahuan. Al-Quran seringkali difahami hanya sebagai dogma absolut. Al-Quran justru adalah basis konstruksi dari berbagai ilmu pengetahuan. Dan kita harus memperkuat fondasi agama bagi anak didik, bahkan di diri kita sendiri semua. Insya Allah, doakan Al-Herad sedang mempersiapkan pendirian pusdiklat dan penguatan kompetensi, serta pusat riset dan inovasi Al-Herad di lahan 2,6 hektar hibah dari pemerintah daerah Morowali. Penguatan sektor ekonomi, beberapa orang ada yang bilang, kenapa Habib Alwi suka bicara ekonomi? Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, pendidikan, usaha sosial, dakwah, dan ekonomi adalah laksana dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Berkaca kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kalau beliau saja dalam perjuangan yang serba penuh keterbatasan masih juga berusaha melakukan kegiatan ekonomi sebagai penunjang dakwah beliau. Bahkan guru tua itu sendiri tidak sebatas, bahkan guru tua sendiri tidak sebatas bermodalkan tongkat dan siwak saat mengamali dakwanya lewat dunia pendidikan. Untuk mendirikan sekolah di mana-mana, beliau berdagang, membuka toko, dan mengisi barang-barang guna dapat membangun sekolah, membayar gaji guru, melakukan perjalanan dakwah ke semua penjuru wilayah Indonesia bagian timur dari hasil usahanya, serta bantuan untuk masyarakat. Seperti yang dikatakan guru tua dalam gubahan syairnya, ilal ilmi ad'u wa tuqa kulla muslimin bihali wa mali wal jarai wa bil fami. Kepada ilmu aku mengajak, kepada ilmu dan ketakwaan aku mengajak segenap orang muslim dengan keadaanku, hartaku, penaku, dan lisanku. Di era sekarang, kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak ada, infrastruktur pengurus, badan otonom, sekolah-sekolah, pesantren yang tersebar di belahan Indonesia bagian timur. Dilengkapi juga dengan aset berupa lahan-lahan yang masih banyak, yang belum produktif di wilayah kerja Al-Herad. Menjadi sebuah kesalahan bagi kita semua Abnaul Khairat apabila membiarkan adanya sekolah-sekolah yang mati, padahal di sanalah sumber lahirnya generasi-generasi penerus bangsa ini. Untuk itu, saya mengajak semua Abnaul Khairat untuk bersama-sama menghidupkan sektor ekonomi melalui badan usaha milik Al-Herad. Tentunya ini tidak semudah mengembalikan telapak tangan, namun kita harus berani melangkah, berani berubah dengan niat semata-mata untuk memakmurkan Al-Herad. Yakinlah, kita akan menggapai kesuksesan itu bersama-sama. Kita harus melakukan penguatan ekonomi, yang artinya kita harus membangun sektor ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dengan merubah produktivitas rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Lahan-lahan tidur kita harus mampu berubah menjadi lahan-lahan produktif. Membangun sektor pertanian, peternakan, perikanan, energi, dan bidang-bidang lain yang modern serta berbasis teknologi. Hal ini sangat bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah desain penguatan ekonomi kita harus kita gerakan secara bersama-sama, dengan semangat bersama, sehingga tidak hanya menjadi sebuah mimpi, tapi kita harus mampu menjemput mimpi dan mewujudkan menjadi kenyataan. Tantangan globalisasi ke depan semakin besar. Jika kita tidak bergegas, maka kita akan tertinggal.
Pembangunan sektor ekonomi ini harus dibangun secara komprehensif. Buma dibantu tim yang ahli dan memiliki experience, kemampuan, pengalaman serta secara nasional membantu menyusun blueprint Buma. Tentu hal tersebut akan didetailkan bersama-sama dengan tim dari Abnaul Khairat maupun dari tim lain untuk menyempurnakannya blueprint tersebut. Menjadi blueprint yang sifatnya business plan berbidang usaha agar nantinya bisa kita laksanakan dengan baik. Penguatan sektor ekonomi ini juga akan kita perkuat dengan sistem kelembagaan yang baik, profesional, transparan, dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Sektor ekonomi ini harus mampu dilakukan dan dinikmati hasilnya oleh semua lapisan di wilayah kerja Al-Khairat. Semua harus kita lakukan secara bersama, karena tidak mungkin cita-cita mulia ini bisa kita capai tanpa kebersamaan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menghimbau pada semua Abnaul Khairat, baik yang hadir langsung atau yang ada di daerah masing-masing, terutama para konwil, komda, pengcap, pengurus ranting, banon, dan guru-guru, dosen-dosen, serta seluruh Abnaul Khairat. Kita ini sekarang memasuki tahun politik. Al-Khairat ini berwarna, tidak di mana, namun ada di mana-mana. Tolong jaga persatuan, perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, apalagi menimbulkan gesekan di masyarakat. Berdemokrasi dengan sehat, sejuk, dan harmoni. Jangan kita terbawa melakukan cara-cara yang tidak sehat, penebar hoak. Kasihan masyarakat kita, jangan sampai mereka menjadi korban. Berikan edukasi agar lebih bijak dan hati-hati dalam menggunakan media sosial. Media sosial bisa menjadi ladang pahala dan bisa menjadi ladang dosa jika tidak kita gunakan dalam hal yang positif. Kita ini organisasi besar yang menuju satu abad, sudah sangat matang dan mampu memberi contoh, menjadi bagian dan dalam menjaga keharmonisan dan menciptakan suasana yang sejuk. Mari kita bermuktamar, kita bangun semangat kebersamaan penuh cinta kasih, kita satukan hati, kita bersihkan jiwa kita jernihkan pikiran kita, bulatkan niat, kita berjalan dalam hitahnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sehingga hasil muktamar yang ingin kita capai dalam muktamar nanti adalah hasil yang baik dan mendapat ridho dan serta keberkahan dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dan semua tokoh perintis Al-Khairat yang telah mendahului kita. Buang jauh-jauh segala rasa yang menghalangi kemurnian kita menuju cita-cita mulia untuk kemajuan Al-Khairat. Karena apa yang kita lakukan dalam muktamar ini akan menjadi dasar kemajuan Al-Khairat ke depan. Dan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan beliau dan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis aplikasi Al-Khairat Super Apps dari Managing Director PT Layanan Medikal Indonesia kepada Ketua Utama Al-Khairat. Mohon berkenan kepada Bapak Torik Abror, disilakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, aplikasi Al-Khairat Super Apps ini adalah aplikasi terbaru yang tentunya telah di-launching, dan tentunya di aplikasi ini kita bisa melihat keanggotaan kita di Al-Khairat dengan adanya kartu tanda anggota ya. Kemudian juga ada layanan kesehatan 24 jam yang bisa Bapak Ibu akses, serta bisa melakukan pembelian dan pembayaran dari aplikasi Al-Khairat Super Apps. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu untuk aplikasi ini. Penyerahan selesai, mohon berkenan kepada Ketua Utama Al-Khairat dan juga
Managing Director PT Layanan Medikal Indonesia.